Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video ini gua mau bahas ada satu smartwatch yang bisa dibilang ini agak underrated, tapi sebenarnya justru lebih superior dibanding Apple Watch ataupun smartwatch Android yang lain. Di dunia saat ini ada dua golongan mayoritas pengguna smartphone, yaitu user iPhone dan user Samsung. Sisanya user Android brand lain. Nah, di pasar smartwatch setelah gue perhatiin ternyata juga sama, yaitu ada user Apple Watch dan ada user Garmin. Selebihnya sisanya user smartwatch brand lain. Nah, kalau Apple Watch, Galaxy Watch, Amazfit dan kebanyakan smartwatch lain itu karakternya lebih buat lifestyle alias buat fashion, sedangkan Garmin itu karakternya ke health style. Maksudnya selain buat fashion, ini lebih dominan buat orang yang doyan olahraga dan concern sama kesehatan mereka. Dan jujur Li, setelah pakai langsung sekitar 3 minggu, gue bisa bilang smartwatch Garmin ini lebih sakti, lebih pintar dari smartwatch lain. Kok bisa? Yuk kita bahas dari kacamata gue yang notabene adalah orang awam yang baru pertama kali beneran pakai smartwatch Garmin buat sehari-hari. Ini adalah Garmin Forerunner 955, ada dua versi, Solar Edition alias bisa dicas via sinar matahari, harganya hampir 10 juta dan versi biasa di 8,3 jutaan. Yes, harganya memang semahal itu. Seri Forerunner sendiri khusus buat orang yang hobi lari dan gua tetap beli walaupun gua nggak hobi lari. Bahkan sama sekali nggak pernah ikutan event lari atau maraton. Jadi gue pakai ini buat motivasi biar bisa rutin dan konsisten olahraga dan it works. Berhasil sejauh ini. Oke, yang bikin Forerunner 955 ini hebat karena dia punya semacam metrik buat ngukur seberapa fit badan kita buat olahraga. Fitur simple yang nggak bisa kita dapat di smartwatch lain. Nah, kuncinya ada di fitur HRV alias Heart Rate Variable. Jadi kita harus pakai smartwatchnya ini buat tidur selama 5-7 hari, buat analisa sebugar dan sesiap apa badan kita buat olahraga based on ritme detak jantung kita. Makanya butuh waktu beberapa hari biar bisa dapat analisa yang akurat. Nah, ketika kita pakai smartwatch ini buat olahraga dan juga tidur selama beberapa hari, tiap bangun tidur kita bakal dapat yang namanya morning report yang isinya data sleep score atau kualitas tidur, terus data heart rate variable kayak yang tadi udah gue jelasin, terus ada body battery atau stamina badan dan training readiness atau seberapa siap badan kita buat diajak olahraga. Jadi dengan data-data ini seenggaknya kita bisa punya benchmark buat ngukur sefit apa sih badan kita di hari itu. Misal kita mau lari atau nge-gym atau ada aktivitas full seharian. Nah, kita tuh pakai jamnya pas tidur sebelumnya dan tinggal lihat aja besoknya pas bangun kalau HRV atau body battery kita rendah. Jadi jangan aktivitas yang terlalu capek biar nggak kolaps. Nah, buat yang doyan lari, kita bisa set planning, misal mau lari 5K atau 10K minggu depan. Nah, nanti jam ini bisa ngasih plan latihan apa aja setiap hari sampai hari H nanti. Tujuannya biar kita siap dan bisa finish sesuai target. Pokoknya ini udah kayak punya personal trainer lah. Dan pas lari kita bisa lihat real time stamina kita, juga bisa prediksi berapa lama kira-kira kita bisa finish. Yang semuanya itu dilihat dari data metrik latihan dan kebugaran badan kita. Asli ini fitur yang benar-benar bakal berguna banget, dan tentunya juga ada GPS super akurat lengkap dengan turn by turn navigation. Buat yang nggak doyan lari kayak gua, misal cuma pakai ya jogging atau nge-gym sesekali, seenggaknya kita bisa tetap dapat data latihan. Yang mana kalau kita bisa lihat data kayak gini, kita tuh pasti bakal jadi lebih termotivasi buat rutin olahraga karena kita bisa tahu dan ngelihat progresnya lewat data angka yang disajiin. Bahkan ketika gua pakai buat angkat beban ya, misalkan angkat barbel, dia bisa tahu loh gerakan yang gua lakuin. Padahal gue cuma milih olahraga strength di jamnya, tapi dia bisa tahu gue lagi latihan apa, sekaligus nyajiin data otot mana aja di badan gue yang kena impactnya. Asli, gue baru nemu smartwatch yang bisa kayak gini. Nah, tadi kan gue bilang kita perlu pakai Forerunner 955 ini buat olahraga dan tidur selama beberapa hari buat dapetin metrik yang akurat. So, karena alasan inilah kenapa desain smartwatch ini biasa aja alias nggak neko-neko. Buat harga 10 juta sih jujur ini emang biasa banget desainnya. Tapi ya gimana lagi, memang harus begini biar betah dipakai lama-lama buat lari atau bahkan tidur. Coba kalau misalkan pakai Galaxy Watch atau Apple Watch kayak gini ya,
Ini nggak nyaman buat tidur. Nah, jam ini bobotnya cuma 52 gram, enteng banget. Ada 5 tombol fisik, di kiri ada tombol light buat nyalain lampu sama tombol navigasi atas dan bawah. Kalau di sebelah kanan ada tombol enter sama back. Size-nya 1,3 inci, enak, pas banget lah, nggak kegedean, nggak kekecilan. Kalau strapnya dari silikon, bisa diganti pakai strap quick release, cuma perlu agak dicongkel aja ya untuk bukanya karena nggak ada lubangnya. Nah, layarnya ini dia 260x260 pixel, udah berwarna, tapi modelnya kayak smartwatch Pebble zaman dulu, bukan warna yang colorful gitu. Jadi ini bakal kelihatan jelas banget di bawah terik matahari, dan juga udah support touchscreen, walaupun gua pribadi lebih nyaman mencet tombol. Nah, selain buat fitness dan health tracking, fungsi basic smartwatch di Forerunner 955 juga mantap. Dia bisa nampilin notifikasi yang masuk ke HP dengan luar biasa cepet, nggak ada delay sama sekali. Bahkan ini lebih cepat dari Apple Watch malah. Kalau mau balas chat itu bisa, tapi pakai template message, nggak bisa balas ngetik manual. Terus dia juga bisa diinstal apps tambahan, bisa ganti-ganti watch face juga, bisa juga buat dengerin musik via Spotify Premium tanpa perlu HP. Jadi kita bisa tuh jogging atau nge-gym sambil dengerin musik walaupun nggak bawa HP. Yang penting pakai headset atau TWS. Nah, dengan fungsi-fungsi yang berlimpah tadi untuk pemakaian olahraga harian, gua bisa pakai Forerunner 955 sekitar 5-7 hari. Seawet itu baterainya, karena yang gua punya ini kan versi solar, jadi kalau pas gua banyak aktivitas outdoor dan nggak lagi hujan, seinget gua baterainya malah bisa tahan sampai 10 hari, dan ngecasnya ini cepet ya, sekitar 1 jam aja. Yang jelas setelah gua nyobain langsung pakai sendiri, menurut gua smartwatch Garmin ini malah bisa dibilang kebanyakan ya fiturnya. Berlimpah buat yang hobi olahraga dibanding Apple Watch, Galaxy Watch, dan smartwatch lain-lainnya itu kayaknya nggak ada apa-apanya lah kalau dibanding ini. Cuma ya memang kalau untuk pemakaian sehari-hari yang kerjaannya dari pagi cuman ngantor terus malam pulang, ya mungkin akan mubazir fiturnya, nggak terlalu kepake.